lain sebagainya, parameter-parameter yang kemarin, maka di sini kita membutuhkan suatu model yang di mana model tersebut itu akan mempermudah kita, gitu. Nah, ini adalah tujuan utama dari model farmakokinetika itu ya adalah untuk menyederhanakan struktur tubuh menjadi model matematika yang sederhana. Sehingga kita itu akan mempermudah dalam menerangkan atma di dalam tubuh. Nah, kemarin kan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas atma ya. Atma itu kan sangat panjang sekali, mulai dari obat masuk sampai terjadinya eliminasi. Nah, dan juga struktur tubuh itu kan juga sangat kompleks, sehingga kalau misalnya kita menggunakan struktur tubuh itu sendiri tanpa menggunakan model farmakokinetika, kita akan merasa sangat kesulitan. Nah, di sini dengan adanya model farmakokinetika, dengan ada model matematika itu, maka kita akan mempermudah dalam menghitung parameter-parameter dalam farmakokinetika. Nah, ini contohnya adalah ada suatu, apa ya ini, seperti Erlenmeyer, bukan, kelas ukur, Becker glass. Nah, di sini tuh ada obat yang dimasukkan, sekian dosis, lalu ada volumenya sekian, maka akan mendapatkan konsentrasinya adalah sekian. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh paling sederhana dalam model farmakokinetika, di mana wadah ini itu kita umpamakan adalah tubuh kita, tapi di mana tempat ini adalah untuk pemberian IV saja, atau di mana tidak ada terjadinya proses absorpsi. Jadi obat masuk langsung terurai atau terdisolusi dan langsung kita akan bisa mendapatkan konsentrasinya berapa. Nah, di sini adalah obat yang diberikan secara IV, absorpsinya dianggap sangat cepat atau tidak ada. Nah, dan obat itu akan melarut ke dalam tubuh atau cairan tubuh, di mana di sini adalah volumenya ini. Ini diasumsikan adalah cairan tubuh. Nah, untuk manfaat model farmakokinetika sendiri itu ada banyak. Yang pertama yaitu untuk memperkirakan kadar obat dalam plasma, jaringan, darah, urin, ataupun cairan tubuh yang lain. Karena tadi kan kita bisa mensampling, sampel hayati itu kan dari plasma, dan juga bisa dari jaringan, dan juga dari urin. Lalu yang kedua untuk menghitung pengaturan dosis optimum untuk setiap individu. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat nih konsentrasinya berapa gitu, terus ternyata konsentrasinya pasien tersebut masih di bawah kadar minimum untuk memberikan efek, makanya kita dari situ bisa untuk mengadjust dosisnya bisa dinaikkan supaya bisa naik di kadar efek minimumnya. Nah, yang ketiga itu untuk memperkirakan akumulasi obat. Nah, ini biasanya tuh untuk infus IV berulang. Nah, dia nanti akan ada terakumulasi obat atau enggak, karena kan infusnya itu kan diberikan secara berulang kali. Yang keempat, menghubungkan kadar obat dengan aktivitas farmakologi atau toksikologi. Yang ini jelas dia masuk efek terapeutik atau masuk efek toksik di atas efek maksimumnya. Nah, selanjutnya menilai perbedaan laju atau tingkat efektivitas antar formula. Nah, kalau yang ini itu setiap obat itu kan punya formulanya masing-masing ya, Dek. Terutama untuk sekarang kan banyak obat-obat yang modified release misalnya. Nah, modified release dengan konvensional itu kan pasti akan berbeda juga. Nah, nanti dengan ini juga bisa diperkirakan. Nah, selanjutnya menggambarkan faal patologis yang mempengaruhi atma. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi atma, misalnya aliran darah atau adanya penyakit lain seperti itu. Misalnya pada pasien normal ternyata setelah disampling kadar obatnya masuk range terapi, tetapi pada pasien tertentu yang ada penyakit tertentunya itu ternyata kadarnya malah di bawah efek minimumnya, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah menjelaskan interaksi obat. Ini tadi adalah model farmakokinetik. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi model kompartemen.
Model kompartemen kurang lebih juga hampir sama seperti model farmakokinetik, di mana struktur tubuh itu disederhanakan supaya kita memudahkan dalam menghitung ataupun menilai hasil dari obat yang sudah diberikan kepada suatu individu atau subjek uji. Nah, model kompartemen yang pertama itu ada model mamilari. Model mamilari ini yang paling lazim atau yang paling banyak digunakan. Nah, di model mamilari ini ada asumsi bahwa eliminasi obat itu terjadi di dan dari kompartemen sentral. Kompartemen sentral itu adalah hati dan ginjal. Ini tadi untuk IV ya misalnya ya. Nah, karena eliminasi kan paling banyak itu kan terjadi di hati dan ginjal. Eliminasi kan terdiri dari metabolisme dan ekskresi. Nah, itu kan paling banyak terjadi di hati dan ginjal. Makanya pada model mamilari, kompartemen sentral itu adalah hati dan ginjal. Nah, obat mengalami eliminasi di dan dari tubuh itu pada tiap waktu. Maka model ini merupakan model terbuka, yaitu seperti tempat gelas tadi yang ada air dan juga dosis masuk. Jika dia tidak ada proses eliminasi, kan obatnya akan di situ-situ saja. Nah, kalau misalnya dia model terbuka, berarti dia akan ada model eliminasi di mana obat itu akan keluar dan dari keluar tubuh ya. Nah, itu akan terjadi eliminasi di sini. Itu adalah model terbuka itu seperti itu. Jadi adanya obat yang keluar dari kompartemen sentralnya atau dari tubuh. Nah, di mana terjadi pengurangan jumlah obat di dalam tubuh. Lalu yang ketiga, dianggap sebagai suatu sistem yang berhubungan sangat erat karena jumlah obat dalam kompartemen dapat diperkirakan setelah obat dimasukkan ke dalam sistem. Ini yaitu dengan sampling Hayati tadi ya, bisa menggunakan darah, urin, plasma, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya itu perfusi darah di kompartemen sentral lebih cepat dibandingkan di jaringan. Nah, sentral itu kan hati dan ginjal. Jadi di hati dan ginjal itu aliran darahnya itu lebih cepat dibanding di jaringan. Maka terjadi proses transfer obat atau perpindahan obat dan juga metabolitnya. Nah, perpindahan obat ini bisa terjadi melalui reaksi orde 0 ataupun reaksi orde 1. Dan jika obat itu diberikan secara langsung, secara IV, dia biasanya akan menggunakan kompartemen, akan langsung ke hati dan juga ginjal. Karena kan kalau IV kan grafiknya lurus ini kan tidak ada asap, jadi langsung di sini. Jadi dia kalau IV akan dianggap langsung masuk ke kompartemen sentral karena tidak ada proses absorpsi di sini. Dia akan langsung mengalami eliminasi, adanya metabolisme dan juga ini. Karena proses absorpsinya kan sangat cepat. Oke. Nah, ini untuk contoh-contoh model itu untuk IV model satu terbuka. Ini ada model kompartemen satu terbuka dengan absorpsi order ke 1. Jadi ini dia ada proses absorpsi di sini, ada proses eliminasi di sini. Dan selanjutnya ada model 2 kompartemen terbuka dengan IV dan juga ada 2 kompartemen terbuka dengan adanya absorpsi dan juga nanti ada eliminasi. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan belajar model 1 kompartemen saja, yaitu kompartemen IV, intravaskular, dan juga ekstravaskular. Kalau ekstravaskular nanti biasanya untuk pemberian obat secara per oral. Kalau ini intra, nanti kalau yang ini kita akan belajar secara per oral. Kalau yang ini tidak akan kita pelajari untuk saat ini. Yang kedua itu ada model quaternary. Model quaternary ini tuh ada beberapa kompartemen yang dia itu bergabung menjadi satu deret seperti itu. Nah, kalau untuk model quaternary ini pun jarang sekali digunakan ya, karena tidak dapat dipakai pada sebagian besar organ fungsional dalam tubuh yang berhubungan dengan
plasma gitu. Mungkin karena adanya kompartemennya banyak, jadi akan sedikit rumit kalau misalnya kita menggunakan model quaternary. Yang ketiga ada model fisiologik. Kalau untuk model fisiologik ini didasarkan pada data anatomi maupun fisiologi pada subjek uji atau pada kondisi pada tertentu, pada hewan ataupun pada manusia. Nah, terus yang kedua itu, kalau untuk model fisiologi, konsentrasi obat dalam jaringan itu diperkirakan melalui ukuran jaringan, organ, aliran darah, dan percobaannya ditentukan perbandingan obat dalam jaringan darah. Dengan hasil ini dapat berbeda karena kondisi data fisiologis. Nah, karena adanya ini perbedaan kondisi data fisiologis itu, maka konsentrasi obat yang ada di jaringan, organ, aliran darah pada percobaan itu bisa berbeda-beda hasilnya. Itu karena adanya kondisi fisiologis yang berbeda. Yang ketiga, model ini itu dapat diterapkan pada beberapa spesies dengan beberapa data yang dapat diekstrapolasikan pada manusia. Jadi data fisiologi ini misalnya kita melakukan uji pada tikus gitu. Nah, hasil data dari tikus itu kita bisa ekstrapolasikan kepada manusia dengan adanya beberapa pembanding ataupun adanya beberapa faktor yang bisa kita tambahkan ke situ sehingga data tersebut bisa kita ekstrapolasikan untuk data manusia. Yang selanjutnya, jaringan yang tidak ditembus obat itu dapat dikeluarkan dari sistem, misalnya melalui otak ataupun melalui sistem saraf pusat. Itu untuk model fisiologik. Nah, dari masing-masing kompartemen tadi itu ada masing-masing ya, itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Misalnya seperti model mamilari tadi kan lebih simpel, sehingga kita bisa menggunakannya. Terus penggunaan model itu juga tergantung pada tujuan studi kita dan data yang ingin kita peroleh itu seperti apa. Selain itu, juga kalau misalnya mamilari gitu, kita dapat memainkan hubungan antara dosis, kadar obat, dan juga efek. Nah, ini akan bermanfaat untuk model farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Farmakodinamik kan mengkaji terkait efek ya. Kalau farmakokinetik kan terkait dosis dan kadar obat. Lalu jika untuk mengaitkan antara dosis, kadar obat, dan disposisi, kita juga bisa menggunakan model faal atau model fisiologi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih teoris, baru awal. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke model satu kompartemen. Kita tadi kan ada ini ya, model satu kompartemen terbuka IV. Nah, hari ini kita akan lanjut ke model satu kompartemen terbuka. Yang akan kita pelajari pertama yaitu IV data darah. Nah, untuk model satu kompartemen terbuka ini kan tadi adalah kompartemen sentralnya, yaitu hati dan juga ginjal gitu. Nah, untuk obat IV yang masuk ke dalam tubuh itu akan langsung masuk ke kompartemen sentral, di mana di situ langsung terjadi distribusi, langsung terjadi metabolisme dan juga ekskresi atau eliminasi. Di sini ada ketetapan laju eliminasi obat tersebut. Nah, sedangkan DB itu adalah jumlah obat yang masuk. Karena kan kalau untuk IV kan garisnya seperti ini. Jadi dia akan langsung masuk ke kompartemen sentral, langsung C0. Nah, di sini kita juga ada volume distribusi. Apa itu volume distribusi? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di situ juga ada tetapan laju eliminasi, yaitu laju di mana obat mengalami perubahan dari obatnya atau drugnya menjadi metabolitnya. Nah, di sini ada tetapan laju metabolisme, kita menggunakan orde pertama di sini.
Nah, ini adalah ciri-ciri untuk model satu kompartemen terbuka. Yang pertama, obat masuk seluruhnya ke dalam sirkulasi sistemik. Betul, karena kan dia diberikan secara IV tadi yang ini ya, diberikan secara IV. Lalu, obat didistribusi ke semua jaringan di dalam tubuh melalui sirkulasi. Yang ketiga, secara cepat akan terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Yang keempat, adanya perubahan kadar obat dalam plasma mencerminkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Jadi kalau misalnya di dalam jaringan obatnya sudah menurun, berarti di dalam plasma obatnya juga sudah menurun. Karena obatnya kan tadi kan terdistribusi ke dalam sirkulasi dan habis itu kan masuk ke jaringan. Kalau yang disirkulasi sudah habis kan berarti kan obat itu sudah masuk ke jaringan ataupun ke tempat dia beraksi ya. Jadi kalau di tempat beraksi sudah habis, berarti di jaringannya, di sirkulasinya juga sudah habis atau di plasmanya dia juga sudah habis. Nah, jumlah obat dalam setiap jaringan itu tidak sama. Artinya perubahan kadar obat di dalam darah itu mencerminkan perubahan kadar obat di dalam jaringan. Yang ini tadi, kalau di jaringan ini sudah turun kadarnya, berarti obat di dalam plasma ataupun di dalam di dalam darah itu berarti juga sudah menurun karena kan dia akan terbawa terus, akan terdistribusi terus. Yang selanjutnya untuk model satu kompartemen terbuka ini mengikuti reaksi orde pertama, di mana kecepatan eliminasinya itu akan sebanding dengan jumlah obat yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kecepatan eliminasinya, kan kecepatan eliminasinya konstan ya kemarin ya. Jadi kalau misalnya obatnya di dalam tubuh berkurang, maka jumlah obatnya pun akan berkurang. Metabolismenya akan berkurang. Nah, untuk sampelnya kita bisa menggunakan sampel darah, plasma, serum, urin, ataupun yang lainnya. Itu tergantung dari data yang ingin kita dapatkan data apa. Tapi kalau misalnya untuk yang IV, itu yang paling mudah adalah menggunakan sampel data darah. Karena obat sudah akan langsung masuk ke peredaran darah. Nah, untuk selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait tadi ya, volume distribusi. Karena kalau obat yang masuk ke dalam tubuh, dia ada jumlah obat yang di dalam tubuh, lalu obat tersebut itu akan didistribusikan ke tubuh dengan adanya si volume distribusi ini. Nah, di sini saya akan menggambarkan yang tadi, tempat tadi itu, kalau misalnya dia tertutup, maka obat itu hanya akan di situ-situ saja. Kalau dia ada terbuka, berarti obat itu akan mengalami adanya eliminasi. Nah, di sini ada dosisnya 100, ada volumenya 10 liter, dan dia akan ada konsentrasi dari obat yang sudah diberikan tadi. Nah, volume di sini atau juga kita sebut dengan volume distribusi itu merupakan volume di dalam tubuh di mana obat itu terlarut. Nah, tetapi PD ini itu tidak bermakna faal, yang artinya tidak berkaitan dengan volume darah, serum, plasma, ataupun cairan tubuh lainnya. Gitu. Karena PD di sini itu kita dapatkan dari model kompartemen atau model farmakokinetikanya, bukan dari tubuh aslinya seperti itu. Jadi karena asumsi matematik tadi, maka PD ini tidak bermakna secara faal. Nah, si volume distribusi ini itu bisa menggambarkan volume model dari kompartemen yang kita buat model matematika tadi, obat itu terdistribusi di sistemnya gitu. Jadi karena tidak bermakna faal dan juga volume distribusi ini adalah volume hasil dari model kompartemen, maka kita sebut PD ini juga PD semu. Gitu. Jadi memang tidak menggambarkan atau tidak berkaitan dengan volume darah, serum, maupun plasma cairan di dalam tubuh.
Nah, kita kan tahu ya C itu kan satuannya kan miligram per liter atau massa per volume. Di mana di sini massanya itu adalah dosis, volumenya adalah liter. Gitu. Berarti C itu kan sama dengan D per V. Secara umum seperti ini. Dan di sini kita mengikuti reaksi orde pertama atau reaksi orde ke-1. Di mana kemarin kita sudah mendapatkan rumus ini, itu sudah tahu DB itu adalah obat dalam waktu tertentu. Kalau misalnya nanti CT berarti waktu tertentu dan DB0 adalah waktu T0. Di mana kalau misalnya IV berarti obat itu akan langsung masuk semuanya. Dan di sini adalah didapat data dari DB0-nya atau dalam waktu T0. Dan didapatkan rumus slope-nya atau ini adalah seperti ini. Ini yang kemarin. Nah, tadi kita sudah mencoba ya, tadi kan C sama dengan D per V, atau juga bisa DB atau jumlah obat. Misalnya kita mau mencari jumlah obat di dalam tubuh. Misalnya kita sudah sampling darah. Sampling darah kita dapat, kalau sampling darah kan berarti dapatnya konsentrasi pada waktu tertentu. Kita dapat nih CT-nya waktu tertentu gitu. Lalu kita ingin mengetahui jumlah obat yang dimasukkan berapa atau tadi itu gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan rumus ini. DB sama dengan volume distribusinya dari obat tersebut dikalikan dengan CP. Lalu dari mana kita tahu volume distribusi? Dari literatur. Literatur sudah ada untuk volume distribusi itu berapa. Misalnya warfarin itu volume distribusinya adalah 7 liter misalnya. Nanti yang lainnya juga akan ada untuk volume distribusi ini. Nah, ini juga ada persamaan yang kemarin, lalu kita hilangkan lognya jadi seperti itu. Nanti dari persamaan-persamaan ini tergantung yang akan kita cari itu apa. Nah, nanti kita bisa masukkan rumus yang mana. Nah, ini yang tadi dosis saat masuk awal pada saat T0 jumlah obatnya, dan ini adalah konsentrasinya, karena kita menganggap bahwa IV itu akan langsung masuk semuanya. Jadi CP-nya itu sama dengan CP0. Pada saat waktu T-nya 0. Nah, untuk VD atau volume distribusi ini, atau juga bisa menggunakan rumus ini. Ini ada AUC atau area under curve. Nah, ini akan dibahas di selanjutnya. Gitu. Nanti akan tahu AUC itu dapatnya dari mana. Ini saya menampilkan untuk tambahan saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Iya, suaranya kurang kenceng, Dek. Yang volume distribusi tidak bermakna faal di bak terbuka tadi maksudnya gimana ya, Bu? Saya agak kecepatan, kurang paham. Oh ya, jadi kayak ini ya, volume distribusi tidak bermakna faal. Itu artinya volume distribusi ini itu tidak berkaitan dengan volume darah, serum, plasma, ataupun cairan tubuh lainnya. Karena kita membuat volume distribusi di sini itu kan dari model kompartemen atau dari model farmakokinetika yang kita buat. Jadi bukan dari volume tubuh manusia itu sendiri gitu. Jadi dia tidak bermakna faal, itu maksudnya seperti tidak berkaitan langsung dengan cairan tubuh baik darah, serum, plasma ataupun cairan lainnya seperti itu. Karena hasil dari model matematika. Namanya volume distribusi semu namanya. Kecepatan ya? Tadi yang ini aja, Bu. Oh, iya. Udah paham, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi?
Izin bertanya, Bu. Hmm? Tadi yang itu menghitung VD itu dosis IV per KAUC itu tadi apa, Bu? Maaf. Area under curve. Jadi kalau misalnya kita ada grafik seperti ini, area under curve adalah ini deh. Ini namanya AUC. Ini akan dibahas nanti. Kita akan bahas AUC itu di pertemuan selanjutnya. Ini saya hanya menampilkan saja kalau untuk mencari VD itu bisa juga dengan rumus ini. Ini kan CP0 itu kan bisa didapatkan juga dari ini. Nah, nanti itu di pertemuan selanjutnya. Area under curve itu atau bahasa Indonesianya adalah area di bawah kurva, di bawah garis ini. Ini namanya AUC. Iya, Bu. Terus itu setelah tanda kurung itu apa, Bu? Ada 0 sama apa ya setelah AUC? Oh, ini 0 sama limit gitu. Itu nggak bermakna apapun deh. Itu cuma notasi aja. Karena kita kan ini mengintegralkan dari, kita kan mengintegralkan dari rumus matematika dulu kalau misalnya ingat. Cuman kita di sini kan tidak melakukan proses integral secara ini ya. Jadi kita sudah menerima jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya 0 sama limit tidak terbatas. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita langsung slide selanjutnya. Oke, ini ada makna dari volume distribusi. Yang mungkin ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama, volume distribusi tadi tidak memiliki makna secara fisiologik, yang artinya tadi tidak berkaitan dengan volume darah, serum, plasma, ataupun cairan tubuh lainnya, karena merupakan hasil dari model matematika atau model kompartemen yang kita buat tadi ya. Terus yang kedua itu, sebagian besar obat mempunyai volume distribusi itu lebih kecil dari massa tubuh, dan juga beberapa obat mempunyai volume distribusi lebih besar dari massa tubuh. Gitu. Nah, massa tubuh ini bisa macam-macam ya, misalnya karena penyakit tertentu, adanya edema, misalnya juga karena adanya obesitas, terus atau sangat kurus itu kan juga akan mempengaruhi massa tubuh gitu. Nah, ini untuk rumus dari VD yang tadi. VD itu akan dipengaruhi oleh nilai konsentrasi. Di mana jika nilai konsentrasinya kecil, maka nilai VD-nya itu akan besar gitu. Di sini kan terlihat ya VD dosis CP0. Ini kan jelas berbanding terbalik kan. Nah, kalau misalnya konsentrasinya itu kecil, maka VD-nya itu besar gitu. Maka bisa diartikan bahwa sebagian besar obat itu akan berada atau akan diikat oleh jaringan atau cairan ekstravaskuler gitu. Itu kalau C-nya itu kecil atau VD-nya itu besar. Berarti sebagian besar obat itu berada dalam ekstravaskuler atau cairan ekstravaskuler. Itu kalau C-nya kecil. Nah, obat yang banyak terikat oleh protein darah, maka harga C-nya itu akan besar. Kalau misalnya obat itu terikat oleh protein darah. Nah, tapi nanti akan mempunyai nilai volume distribusi yang kecil, seperti itu. Itu adalah hubungan dari volume distribusi dan juga C0 gitu. Kalau yang VD-nya kecil itu misalnya kayak warfarin tadi yang cuma 7 liter tadi itu termasuknya kecil. Tuh. Makanya warfarin kan mempunyai indeks terapi yang
sempit ya. Makanya dia nilai volume distribusinya kan kecil. Tuh, terus ini tadi. Ini ya, CP-nya besar, volume distribusinya kecil. Ini adalah salah satu contoh perhitungan dari volume distribusi, di mana ketika volume distribusi itu adalah sekian, 3.500 mili atau 3,5 liter, dengan berat badan 70 kilo, maka volume distribusinya berapa persen dari berat badannya? Dari berat badan, dari ininya, totalnya. Tuh. Jadi misalnya di satu soal diketahui bahwa VD-nya adalah 10% BB. Sedangkan diketahui volume distribusi adalah 10 liter gitu. Berarti nanti volume distribusinya adalah misalnya berat badannya adalah 50 kilo. Berarti 10% dikalikan berat badannya. Maka akan ketemu sekian liter untuk volume distribusi. Biasanya ada yang menyebutkan seperti ini, volume distribusi tidak langsung menyebutkan angkanya sekian liter, tetapi juga bisa dalam bentuk persenannya berapa, misalnya 5%, 10%, atau sekian persen. Itu tergantung dari obatnya masing-masing. Oke. Lalu selanjutnya terkait volume distribusi juga itu pengikatan obat oleh darah atau penjaringan itu akan mempengaruhi nilai dari volume distribusi tadi ya, dari ini tadi ya. Kalau misalnya CP-nya besar, maka volume distribusinya kecil gitu. Misalnya ini pada keadaan edema. Edema itu kan berarti di dalam tubuh terdapat cairannya itu lebih banyak daripada keadaan normal gitu. Cairan tubuhnya itu meningkat banyak gitu. Jadi kayak kelihatan odem itu kayak kelihatan bengkak di beberapa bagian tubuh, misalnya di tangan, kaki, ataupun di tempat-tempat yang lain gitu kan. Nah, untuk obat-obat yang larut dalam air atau obat yang hidrofilik yang mudah larut dalam air, maka harga VD-nya itu akan meningkat daripada pada kondisi normal gitu. Nah, untuk obat-obat yang hidrofilik itu salah satu contohnya adalah antibiotik golongan aminoglikosida seperti gentamisin, tobamisin, ataupun kanamisin. Itu adalah obat-obat yang sangat hidrofilik, volume distribusinya itu meningkat langsung. Kalau volume distribusinya meningkat, berarti dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, kan akan meningkat juga ya. Makanya untuk obat-obat aminoglikosida itu biasanya bisa dilakukan namanya adalah monitoring terapi. Jadi dia akan disampling obatnya sekian, pada waktu tes sekian, pada waktu tes sekian, untuk melihat bahwa obatnya itu sudah masuk range terapi atau belum gitu kan. Karena terkait efek sampingnya juga kan, terkait obat-obat aminoglikosida gitu. Seperti halnya waktu saya PK atau magang di Bumrungrad di Thailand, itu juga di sana sudah dilakukan sampling terhadap beberapa antibiotik, dan salah satunya adalah golongan aminoglikosida seperti gentamisin, kanamisin. Itu mereka sudah melakukan sampling-sampling obat tersebut. Jadi sudah diketahui bahwa obat itu sudah masuk range terapinya atau belum gitu. Kalau misalnya belum, berarti nanti bisa di-adjust, misalnya kondisinya pasien seperti apa dan lain sebagainya. Nanti akan didiskusikan dengan, kalau di sini misalnya adalah DPJP-nya atau dokter penanggung jawabnya. Tuh, itu salah satu obat yang hidrofilik atau larut dalam air, maka VD-nya akan meningkat. Karena sebagian besar dalam cairan dalam tubuh kita kan air ya. Tuh, beda lagi kalau misalnya adalah
orang yang kegemukan atau obesitas. Itu berarti obat-obat yang lipofilik atau yang larut lemak itulah yang dia akan meningkat gitu. Itu adalah obat-obat yang lipofilik. Tuh. Contohnya, sebenarnya kalau lipofilik itu kayak golongan benzodiazepin ini ya, itu adalah volume distribusinya itu akan meningkat, tetapi yang memang lipofilik, yang larut lemak gitu, yang larut air, yang hidrofilik tadi nggak ngaruh gitu. Dia ngaruhnya kalau ada cairan tubuhnya itu meningkat, kalau salah satunya adanya odema itu. Jadi kalau adanya ini yang hidrofiliknya, kalau misalnya pada pasien obesitas juga tidak terlalu berpengaruh. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita belajar menghitung volume distribusi ya. Oke. Nah, ini saya ada contoh. Contoh untuk volume distribusi. Ini juga sambil mengingat yang kemarin ya. Suatu obat IV dengan dosis 100 mg. Nah, 2 jam kemudian sama 6 jam dia disampling darahnya dari subjek tersebut. Nah, setelah dianalisis didapatkan bahwa datanya itu adalah 50 mg per liter dan juga 25 mg per liter. Nah, silahkan adik-adik mencari nilai K-nya berapa, lalu nanti dicari nilai C0-nya berapa, atau CP0-nya, lalu nanti nilai VD-nya berapa. Masih ingat rumusnya kemarin? Kalau K itu adalah ln
yang dapat berapa. Nah, nanti kalau untuk nilai channel, nilai CP sama dengan E per T. Global distribusi bisa menggunakan rumus D per CP6-nya berapa. Kan dosisnya sudah diketahui di sini. Oke, silahkan coba untuk menghitung. Maaf Bu, izin bertanya. Itu yang rumus K sama dengan len C2 per C6, itu rumusnya K atau min K ya Bu? Gimana? K atau min K? Iya, itu Kalau len C2 per N ya. Rumusnya K atau min K ya Bu? kalau ini, kalau K itu kan nanti sebenarnya kan tergantung dari yang kita cari apa. Kalau di sini karena IV, nanti dia akan ketemunya sebenarnya kan di sini kan nggak ada minus ya. Sebenarnya kita bisa memberikan dia minus atau tidak itu kalau kita sudah tahu obatnya yang diberikan itu apa. Misalnya di sini IV berarti otomatis nanti dia akan minus hasilnya karena dia akan mengalami eliminasi di sini. Begitu bukan maksudnya atau gimana? Oh iya paham Bu. Terima Nanti kasih. tapi sebenarnya kalau misalnya nanti ini dijawabnya adalah K saja tanpa tanda minus, itu sebenarnya juga enggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah tahu bahwa di sini obatnya apa. Oh, IV bolus. Berarti di sini K-nya adalah K eliminasi gitu. Nanti beda lagi kalau obat yang diberikan adalah obat oral gitu. Jadi kalau obat oral dia akan punya 2K, KA sama KE gitu. Nanti hasilnya satunya plus, satunya minus. Kalau di sini, yang penting ketika memasukkan ke CP ini, minusnya jangan lupa, karena hasilnya akan berbeda ketika nilai minusnya itu enggak ada. Yang penting lebih teliti aja. Tapi kalau misalnya mau jawab di sini mau dikasih tanda minus atau enggak, monggo. Kalau saya enggak masalah. Yang penting adik-adik paham bahwa obatnya itu apa. IV, oh berarti dia harusnya K-nya adalah K eliminasi, yang artinya tandanya minus, berkurang seperti itu. Dan masuk ke rumusnya sini juga harus benar. Nanti karena hasilnya akan berbeda juga. Oh iya Bu. Oh itu untuk lennya len C6 min len C2 atau len C2 min len C6? Monggo, bebas sih. Mengikut rumus yang kemarin juga boleh. Ini saya hanya masukin aja kok. Kalau misalnya mau mengikut rumus yang kemarin juga nggak apa-apa. Seenaknya adik-adik aja mau pakai rumus yang mana. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, jangan lupa lemnya ya yang pasti ya, karena lemnya kan ini dalam kurung. Jadi dibagi dulu, baru dilenkan. Kalau misalnya mau pakai rumus yang ini.
Yang soal pertama udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Temukannya berapa? 0,173. 0,17. Oke, itu 1732. 0,17 per jam ya. Lalu untuk nilai CP0-nya 71,4. kurang lebih 70 ya. Iya. Kurang lebih 70-an, 70, 71. Tergantung pembuatan dari adik semua. Nilai VD-nya berapa? 2 liter, Bu. Berapa? 1,4. 4 liter. Nah, jadi kan tinggal dosisnya dimasukkan dibagi sama nilai CP0 yang sudah didapatkan dari perhitungan yang nomor 2 kan. Ini jadi kurang lebih 1,4 liter. Yang lain ada yang beda? Ini udah paham ya? Jadi kita lanjut latihan lagi. Ini penggabungan sama materi minggu kemarin biar nggak lupa. Oke, silahkan dikerjakan.
Sudah ada yang selesai? Izin bertanya. Ya. Eh, itu kan dosisnya diketahui 6 miligram per kilogram berat badan. Berarti kalau buat cari dalam miligram berarti 6 miligram 6 miligram dikali 50/70 gitu, Bu. 70? 70-nya dari mana, Dek? Yang berat standar manusia apa bagaimana, Bu? Apa dikali 50? Jadi kan ini kan dosis obat itu, sebentar. Layarnya hilang. Nah, ini kan subjek uji di sini adalah belum saya sebutkan, sini udah manusia. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti ini, yang diberikan adalah 6 mg per kilogram berat badan, dan kita sudah ketahui bahwa subjek tersebut adalah manusia, kita langsung dikalikan saja di 6 mg per kilogram berat badan dikali 50, tidak perlu dikalikan faktor 70-nya. Jadi 6 kali 50 langsung nanti akan ketemu dosisnya berapa. Oh iya, terima kasih, Bu. Sama-sama.
Bu Novita mau nanya. Iya, silakan. Kan yang di sini kan VD-nya dapat angkanya kan gede. Terus Iya. yang soal sebelumnya kan VD-nya tuh kecil. Nah, itu Mm-mm. kalau nilai VD itu ada rentang normalnya nggak, Bu? Nggak ada sih, Dek. Apa bisa juga gede kayak yang nomor ini gitu? Bisa. Kan memang tadi kan nilai VD ada yang memang besar kan, ada yang juga memang kecil. Itu memang tidak ada normalnya itu berapa, nggak ada. Jadi tergantung sifat obatnya masing-masing. Kalau misalnya dia VD-nya besar, berarti ya obat itu akan distribusi besar di dalam tubuh gitu. Oh ya, kasih Bu. Ya. Yang lainnya gimana? Ada kesulitan? Kalau contoh untuk obat yang mempunyai volume distribusi besar itu contohnya antibiotik azithromycin. Dia kalau berdasarkan secara teori atau literatur adalah 10 lebih dari 10 liter per kilogram. Jadi kalau misalnya berat badannya 50, berarti VD-nya si azithromycin itu adalah bisa mencapai 500 liter. Itu memang VD itu tidak ada patokannya berapa, tapi berdasarkan literatur range-nya itu normalnya berapa gitu. Jadi kalau memang besar, bisa besar VD-nya, bisa kecil juga. Sudah ada yang menemukan nilai K? Udah, Bu. Udah, Bu. Nilai K-nya berapa? 0,168. Oke. 0,168. Oke, kurang lebih segitu. Terus nilai VD-nya 35. 35 liter. Iya. Oke. Jangan lupa satuannya ya nanti ya. Kalau misalnya ujian nanti satuannya juga harus dituliskan satuan tiap parameter. Waktu paruhnya 4,12 jam. Oke, 4,12. Oke, nomor 1 sudah dijawab. Yang lainnya masih ada yang bingung? Nggak sama juga, Bu. Sama? Oke. Untuk yang B, sudah ada yang menemukan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Yang B berapa? 8,6 jam. Oke, 8,6 jam. Bisa pakai rumus pelan itu ya, CT sama dengan C0 NKT itu. Itu nanti akan ketemu waktunya. Dan waktu yang sudah ditemukan itu adalah merupakan sudah waktu durasi, karena obatnya kan IV. Jadi dari awal sampai ke kadar 2 mg per liter. Oke, yang nomor C? 40. Belum? Jadi 40. tinggal nomor C. Oh, 40. Ya. Berapa Iya, lama Bu. untuk meliminasi? Oke, betul 40. Jadi sebenarnya kalau untuk yang C itu kan cara cepatnya, ini cara cepat aja. Maksudnya kalau misalnya ada pilihan ganda soalnya seperti itu misalnya. Kan 99,9% itu kan sudah hampir semua obat tereliminasi. Nah, biasanya kalau obat hampir semua tereliminasi itu kurang lebih itu adalah 10 kali T setengah. Itu kalau hampir semua obat tereliminasi atau hampir 90%, lebih dari 90% tereliminasi itu adalah waktu yang dibutuhkan 10 kali T setengah. Nah, tadi kan ketemu waktu paruhnya berapa? 4 jam ya? 4,12. Iya, Bu. Nah, itu berarti kurang lebih adalah sekitar 40 jam. Itu adalah cara cepatnya. Berdasarkan cara teori, dia tereliminasi lebih dari 90%
persen itu sama dengan plus minus 10 kali D². Lebih 10 kali waktu eliminasi. Kalau sudah tahu waktu eliminasinya, sudah bisa menjawab yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kuliahnya saya cukupkan sekian ya, Dek, ya, untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk minggu depan untuk menyelesaikan model kompartemen, untuk model 1 kompartemen untuk data darah. Masih ada clearance, AUC, sudah sama, nanti tinggal latihan-latihan soal. Oke, itu saja. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan bisa langsung nanti ditanyakan ke saya. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Jangan lupa absen ya sampai jam 12. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya lift.